Di zaman yang serba cepat ini, kita semua sedang berlomba entah mengejar apa. Waktu berlalu seperti kilat, tapi hati sering tertinggal di belakang. HP kita sibuk, pikiran kita berisik, tapi jiwa kita sepi. Disinilah ilmu tasawuf berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tasawuf Langit. Insya Allah video yang akan kita saksikan ini berguna buat kita semua. Tasawuf bukan hanya tentang jubah putih dan wirid sunyi. Ia adalah ilmu tentang hati, seni menyucikan jiwa, dan jalan pulang menuju kedamaian sejati. Dalam kehidupan modern yang penuh kegelisahan, tasawuf hadir bukan sebagai pelarian, tapi sebagai penjernih. Secara sederhana, tasawuf adalah dimensi batin dalam Islam. Ia mengajarkan bahwa hakikat hidup bukan sekadar rutinitas, karir, atau pencapaian duniawi. Tasawuf mengajak kita melihat dalam, mendengarkan detak jiwa yang sering kita abaikan. Ilmu tasawuf, yang utama adalah penyucian hati dari sifat-sifat buruk seperti iri, sombong, rakus dan menghiasinya dengan sifat-sifat ilahiyah, sabar, ikhlas, dan cinta. Tasawuf bukan sekadar teori. Ia adalah latihan dalam diam, dalam zikir, dalam sabar, dan dalam syukur. Dunia modern, ramai tapi sepi. Di kota-kota besar, gedung menjulang tinggi. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi sering menjauhkan yang dekat. Media sosial penuh senyum, tapi di balik layar banyak hati yang kosong. Kita tersesat bukan karena tak punya arah, tapi karena terlalu banyak peta, terlalu banyak suara, terlalu banyak keharusan. Di mana tasawuf datang menawarkan hening, bukan untuk mundur dari dunia, tapi agar kita bisa hadir sepenuhnya di dunia, dengan hati yang damai. Manfaat tasawuf di era modern. Berikut ini beberapa manfaat nyata ilmu tasawuf di tengah kehidupan modern yang seringkali menekan. 1. Ketenangan batin. Tasawuf mengajarkan kita untuk menerima takdir, memaafkan, dan berpasrah. Bukan dalam arti menyerah, tapi percaya pada hikmah. Di tengah tekanan pekerjaan, konflik sosial, atau krisis identitas, tasawuf menguatkan fondasi jiwa kita. 2. Mengurangi kecemasan. Banyak dari kita gelisah bukan karena kekurangan, tapi karena terlalu banyak membandingkan. Tasawuf mengajak kita hidup lebih hadir, tidak terlalu sibuk memikirkan masa lalu atau cemas tentang masa depan. Di dalam zikir dan kontemplasi, kita belajar bahwa cukup itu bukan soal harta, tapi soal rasa di dalam dada. 3. Meningkatkan empati dan cinta. Sufi tidak melihat manusia dari status atau rupa, tapi dari getar jiwanya. Tasawuf mengajarkan cinta, bukan cinta posesif, tapi cinta yang memberi dan menerima. Di dunia yang sering keras, ilmu ini melembutkan dan juga bisa menenangkan. 4. Menemukan makna hidup. Di tengah gempuran informasi, kita sering kehilangan arah. Tasawuf mengingatkan bahwa hidup bukan sekadar mencapai, tapi menyadari. Bukan sekadar punya banyak, tapi menyadari banyak. Hidup yang bermakna, bukan tentang penuh aktivitas, tapi penuh dengan kesadaran. Tasawuf bukan berarti harus menjadi sufi, yang tinggal di gunung atau menyepi dari dunia. Tasawuf bisa dijalani oleh siapa saja di kantor, di rumah, di jalanan. Yang dibutuhkan hanya satu kesadaran untuk selalu menyucikan hati. Bahkan di tengah rapat Zoom, kita bisa berzikir dalam hati. Di tengah macet, kita bisa belajar sabar. Saat gagal, kita bisa bersyukur karena masih diberi napas untuk mencoba lagi. Hidup bukan tentang menunggu badai reda, tapi belajar menari di tengah hujan. Jalan sunyi, tapi penuh cahaya. Ilmu tasawuf bukan tren baru, tapi justru kini ia terasa paling relevan. Di saat dunia menawarkan 1000 cara untuk terlihat bahagia, tasawuf menawarkan satu jalan,
untuk benar-benar merasa bahagia tanpa syarat. Ia adalah jalan sunyi, tapi bukan sepi. Ia tenang tapi bukan hampa. Ia tak selalu tampak, tapi mendalam. Di tengah riuhnya dunia digital, mungkin kita butuh lebih banyak hening. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi agar kita bisa kembali pulang kepada diri, kepada Tuhan. Dan mungkin itulah inti tasawuf, perjalanan pulang, ke dalam, ke hakikat dan ke cinta yang tak bersyarat. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, silakan like, share, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di perjalanan batin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.